Puji Tuhan, selamat pagi buat GPDI Jemaat Permata Buana. Kita bersyukur buat saat pagi hari ini kita boleh berkumpul di tempat ini semua karena kemurahan Tuhan. Kita akan laksanakan ibadah kita saat pagi hari ini. Kita akan pujian. Ku bersyukur padamu Tuhan, saya undang jemaat Tuhan bangkit berdiri. Kita naikkan pujian ini dengan sungguh. Ku bersyukur padamu Tuhan. Terima kasih Bapa, Engkau layak dipuji. Ku bersyukur padamu Tuhan atas kasih-Mu dan bermazmur bagi nama-Mu yang sebab Engkau kebenaranku, padamu ku percaya. Betapa mulianya Tuhanku, ku rindu menyatakan dirimu mengatasi langit, kebesaran-Mu Tuhan mengatasi bumi, tinggikan dirimu mengatasi langit, kemuliaan-Mu Tuhan mengatasi bumi. Kembali kita naikkan pujian, ku bersyukur padamu Tuhan. Ku bersyukur padamu Tuhan atas kasih-Mu dan bermazmur bagi nama-Mu yang kudus. Sebab Engkau kebenaranku, padamu ku percaya. Betapa mulianya Tuhan,
Pujilah nama-Mu Bapa. Bahwa kebesaran-Mu sungguh luar biasa dalam kehidupan kami. Kami ada sampai saat ini semua karena anugerah-Mu, semua karena cinta kasih-Mu Tuhan dalam kehidupan kami. Kami bersyukur Tuhan, kami dapat kembali Tuhan beribadah kepada-Mu. Kami menaikkan syukur kami di hadapan-Mu, bukan dengan kuat gagah kami, tapi semua karena Roh-Mu yang ada dalam kehidupan kami, sehingga kami bisa beribadah kepada-Mu Tuhan. Engkau yang menyucikan kami, Engkau yang melayakkan kami ya Bapa. Tuhan, dalam jalannya ibadah ini kami serahkan semua ke dalam tangan-Mu, dari awal, pertengahan hingga akhirnya, semua dalam pimpinan kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan. Umat-umat-Mu yang berada di rumah ya Bapa, kiranya Tuhan kami percaya juga Tuhan bahwa Roh Allah turun di tengah-tengah ibadah kami ya Tuhan. Dan kami merasakan lawatan-Mu, hadirat-Mu hadir di dalam kehidupan kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa yang baik. Pada saat pagi hari ini Tuhan, kami siap memuji, memuliakan nama-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Amin. Saya persilahkan duduk jemaat Tuhan yang diberkati Tuhan. Kita sudah menyembah Tuhan, tiba saatnya kita akan bersorak bagi kemuliaan Tuhan. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan. Mari kita bersuka. Kita bangkit berdiri jemaat Tuhan. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan. Mari kita bersuka. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan. Mari kita bersuka. Bersuka di dalam Tuhan, bersuka, bersuka dalam Tuhan. Mari bersuka, bersuka citalah, oh bersuka, bersuka dalam Tuhan. Sekarang bersuka, bersuka cita, bersuka, bersuka, bersuka dalam Tuhan. Mari bersuka, bersuka
syukur hanya bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu Tuhan. Haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, 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 haleluya. Terpujilah Tuhan. Saya persilakan duduk jemaat Tuhan. Kita sudah bersorak bagi kemuliaan Tuhan, tiba saatnya kita siapkan hati kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Untuk menantikan firman Tuhan, kita angkat pujian. Kasih yang terindah, karya terbesar dalam hidupku. Terima kasih Tuhan, Kau sungguh baik, Kau sungguh luar biasa bagi kami. Kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Pujian dari hatiku selalu di setiap waktuku, tiada pernah berubah kasih-Mu. Terbesar dalam hidupku, pengorbanan-Mu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Kembali kita naikkan pujian. Kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Pujian dari hatiku selalu di setiap waktu.
sampai saat ini Tuhan. Kami sudah memuji mempermuliakan nama Tuhan. Tiba saatnya Tuhan, kami siapkan hati dan telinga kami, bahkan seluruh kehidupan kami Tuhan, kami taruhkan ke dalam tangan Tuhan untuk dibentuk lewat kebenaran firman Allah yang akan disampaikan oleh hamba-Mu. Berfirmanlah Engkau Tuhan lewat hamba-Mu, nyatakanlah roh-Mu bagi setiap kami, sehingga firman Tuhan boleh tertanam di dalam setiap hati kami. Terpujilah Tuhan, kami terima kebenaran firman Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Saya serahkan kepada hamba Tuhan yang melayani. Tuhan, selamat pagi jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, khususnya saya sapa jemaat GPDI Bethlehem Permata Buana. Kiranya Tuhan boleh memberkati kita bersama pagi hari ini. Ada beberapa hal yang perlu kita belajar lagi kebenaran firman Allah, sebab firman Allah selalu baru, ya, selalu kita butuhkan setiap saat. Mungkin kita sudah pernah dengar hal itu, tetapi kiranya Roh Kudus terus mengingatkan kita lewat kebenaran firman Allah yang akan kita dengar. Ya, saya ingin mengajak saudara dulu kita membuka dalam Filipi pasal 2. Filipi pasal 2 ayat yang ke-8. Filipi pasal 2 ayat yang ke-8. Saya akan bacakan. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Ayat ini berkata, dalam keadaannya sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya, dikatakan ayat ini. Saudara, ya, apakah Yesus, ya, menunjukkan sikap Allah? Ya. Kalau kita mau lihat dari ayat ini dikatakan, ya, bahwa Yesus itu datang dari sorga, dia adalah Allah, tetapi dia tidak menunjukkan sikapnya sebagai Allah. Karena apa? Dia menunjukkan sikap sebagai yang merendahkan dirinya, dikatakan. Nah, saudara, ya, Allah menunjukkan bahwa Allah juga rendah hati. Haleluya. Ya, Yesus tidak bertindak seperti Allah, tetapi bertindak seperti Kristus. Yang dikatakan dalam ayat ini, dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati. Saudara dikasih oleh Tuhan, adalah kehendak Tuhan. Kalau kita mau belajar, ya, tentang apa arti merendahkan diri yang sesungguhnya, ya. Merendahkan diri adalah jalan yang terbuka bagi kita untuk hidup benar, ya. Lewat kerendahan hati, lewat merendahkan diri di hadapan Allah, ini akan membuat kita juga semakin bertumbuh di dalam Tuhan, semakin hidup dalam kebenaran. Apa itu kerendahan hati? Ya, mengapa sangat penting kerendahan hati? Saudara, rendah hati berarti saudara menyadari bahwa dia itu tidak layak menerima apa-apa yang telah diterimanya. Dengan kata lain, ya, bukan karena kehebatan dirinya, bukan karena dirinya sehingga dia berhak menerima itu, tetapi mengakui, menyadari, ya, bahwa dia tidak layak sebenarnya menerima hal itu, ya, saudara. Tetapi dia boleh terima itu. Kadangkala dalam kehidupan sehari-hari, ya, mungkin kehidupan secara daging ini rasanya merasa diri yang hebat, diri yang bisa, diri yang sanggup,
Sehingga tatkala mendapatkan sesuatu rasanya bangga dengan dirinya, bahwa karena dirinya. Tetapi beda dengan rendah hati. Ya, dia akan menyadari bahwa dia tidak layak sebenarnya menerima apa yang telah dia terimanya. Tetapi oleh karena anugerah Allah. Coba kita lihat dalam Kejadian 32. Kejadian 32 ayat 10. Kejadian 32 ayat 10. Sekali-kali aku tidak layak untuk menerima segala kasih dan kesetiaan yang engkau tunjukkan kepada hambamu ini. Sebab aku membawa hanya tongkatku ini waktu aku menyeberangi sungai Yordan ini. Tetapi sekarang telah menjadi 2 pasukan. Ini satu contoh bagaimana Yakub berkata kepada Allah, ya, menunjukkan bahwa ada kerendahan hati dari hidup Yakub. Dia berkata, sekali-kali aku tidak layak menerimanya. Dia mengakui bahwa aku datang hanya dengan tongkat ini waktu aku datang, tetapi sekarang sudah menjadi satu pasukan, ya. Dengan kata lain sekarang sudah berkembang, lebih banyak yang dia dapat. Yang dia terima lebih banyak, ya. Yakub mengakui bahwa sebenarnya aku tidak layak menerima ini, ya. Dia mengakui bahwa hanya karena Tuhan aku datang cuma bawa tongkat, tetapi sekarang sudah menjadi 2 pasukan. Dan kalau dikatakan juga bagaimana Yakub, ya, waktu ingin bertemu dengan Esau kakaknya dalam pertemuan ini, di ayat ini, dalam menanti pertemuan dengan kakaknya yang tadinya kakaknya ingin merencanakan membunuh Yakub karena membohongi dia. Yakub datang tidak dengan tangan kosong. Yakub membawa sesuatu. Menunjukkan bahwa ada harta sekarang yang dia miliki, ada sesuatu yang dia miliki. Bahkan juga dikatakan menjadi 2 pasukan. Menunjukkan bahwa ada satu perkembangan. Dia mengakui dulu aku datang hanya bawa tongkat, tapi sekarang aku melihat ada sesuatu. Haleluya. Yang aku sebenarnya tidak berhak menerimanya, tapi aku dapat menerimanya karena Tuhan. Kadang-kadang dalam kehidupan ini Tuhan izinkan berkat-berkat Allah datang dalam hidup ini. Tuhan tambahkan. Kiranya kita juga punya kerendahan hati seperti Yakub. Kalau bukan karena Tuhan, aku tidak layak sebenarnya menerimanya. Nah, itu kerendahan hati. Saudara yang kasih oleh Tuhan. Rendah hati juga adalah, ya, rela melayani orang yang orang lain, ya. Itu juga kerendahan hati. Rela melayani orang lain. Haleluya. Ya. Walaupun mungkin dia punya kedudukan yang tinggi, tetapi dia tidak peduli dengan kedudukannya. Dia ingin melayani, ya, orang lain walaupun kedudukannya mungkin tinggi. Dia enggak ingat tentang kedudukannya, tidak peduli akan kedudukannya. Ya, manusia pada umumnya, ya, yang terjadi adalah, ya, dia akan mungkin, ya, mau melayani orang lain karena mungkin, ya, orang itu punya kedudukan. Sehingga dia mau melayani orang lain yang punya kedudukan. Tapi bagaimana dengan orang yang tidak punya kedudukan? Ya, apakah bisa melayani orang seperti itu juga? Nah, saudara, pada umumnya orang mungkin seperti itu, mau melayani orang lain karena punya kedudukan dan sebagainya. Saudara yang kasih oleh Tuhan, ini yang dikatakan kerendahan hati. Puji Tuhan. Ya, saudara, seringkali orang berpikir, oh kalau melayani orang lain, ya, kita seperti direndahkan. Merasa seperti diri kita seperti direndahkan. Itu merendahkan kita. Kalau melayani orang lain merendahkan kita, apalagi punya kedudukan. Weh, ngapain melayani orang lain? Ya, seperti kita sedang direndahkan seolah-olah. Saudara perhatikan, tadi dikatakan, dalam keadaan sebagai manusia, ia merendahkan dirinya, ya.
dan taat sampai mati. Walaupun dia adalah Allah, dia datang dari sorga, dia punya kedudukan yang tinggi yang manusia nggak punya. Tapi dia datang ke dunia merendahkan diri, mau melayani orang lain. Dan dia tidak merasa direndahkan karena hal itu. Ya. Kristus tidak direndahkan karena dia meninggalkan, ya, dikatakan tahtanya yang di sorga. Ya. Dia meninggalkan tahtanya yang di sorga. Bayangkan saudara, kalau kita yang punya, ya, kita punya tahta di sorga, wah, mungkin manusia bangganya, wah, rasanya nggak bisa diam, mau ngomong sama orang, mau cerita bahwa tahta saya di sorga. Nggak ada yang punya tahta di sorga, ya, karena sombong. Tapi saudara, satu contoh, satu teladan bahwa Yesus, haleluya, dikatakan, ya, dia merendahkan dirinya. Dia mau melayani orang lain. Rela meninggalkan kedudukannya yang di sorga. Haleluya. Jadi saudara, tidak ada apapun yang membuat kita rendah. Kalau kita melayani orang lain bukan berarti kita akan menjadi rendah. Ya. Tidak ada sesuatu yang dapat membuat kita rendah. Tetapi ingat tadi saya katakan, kalau kita ingin menyenangkan hati Tuhan, ya, kita ingin melakukan kehendak Tuhan, maka kita akan terus belajar menjadi orang yang rendah hati. Mau melayani orang lain, karena ini adalah kehendak Allah. Ini yang membuat Allah senang melihat orang yang rendah hati. Puji Tuhan. Saudara yang kasih oleh Tuhan, rendah hati bukan hanya penting, tetapi juga sangat diperlukan. Ya, ini sangat diperlukan. Coba kita lihat dulu dalam Yakobus. Yakobus pasal yang keempat ayat 6. Yakobus pasal 4 pasal 4 ayat 6. Sebentar ya. Pasal 4 ayat 6. Tetapi kasih karunia yang dianugerahkannya kepada kita lebih besar daripada itu. Karena itu ia katakan, Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihi orang yang rendah hati. Tadi saya katakan, ya, bahwa rendah hati bukan hanya penting, tetapi juga sangat diperlukan. Ya. Sebab dikatakan Allah menentang orang yang congkak. Ayat ini berkata, tetapi dia akan mengasihi orang yang rendah hati. Itulah sebabnya tadi saya katakan, rendah hati itu penting, sangat diperlukan. Sebab Allah mengasihi orang yang rendah hati. Puji Tuhan. Ya, bahkan dikatakan oleh ayat ini, dia menentang orang yang congkak. Kata menentang di sini saudara, berarti dia melawan, ya. Dia melawan. Kalau menentang dia berarti dia melawan. Seperti dia dalam perang, ya. Dia sedang dilawan. Orang yang sedang berperang saudara, ya, dia sedang menghadapi lawannya. Dia sedang dilawan. Ya, kalau berhadapan atau sedang berperang, ini bukan sedang bersendagura orang berperang. Dia sedang dilawan. Ya. Bisa-bisa kalau dia dilawan, bisa-bisa dia ditusuk, ya, atau dia dibunuh, atau dia dilukai dan sebagainya. Sebab dia sedang dilawan. Ayat ini berkata, ya. Nah, saudara, tadi dikatakan orang congkak dilawan oleh Allah, ya. Allah menentang orang congkak. Berarti Allah melawan orang-orang congkak. Dengan kata lain, ya, Allah berperang melawan orang yang congkak. Bayangkan kalau kita berperang dengan Allah, ya, nggak mungkin saudara kita menang.
Allah Maha Tahu, Allah Maha Kuasa, Allah dapat melakukan segala perkara dan dia juga dia dapat menguasai seluruh bumi ini, langit dan bumi ini. Ya. Siapa yang bisa menentang Allah? Siapa yang bisa berperang dengan Allah, melawan Allah? Saudara dikasih oleh Tuhan, ya. Kadangkala kita sendiri yang menyebabkan kemarahan Allah kepada kita. Karena apa? Karena kita congkak. Kita tidak rendah hati, kita sombong. Baru diberkati sedikit, aduh sombongnya. Ya, baru diangkat sedikit, ya, punya kedudukan yang lebih baik, mungkin di pekerjaan dimanapun, lebih terpandang sedikit, congkaknya bukan main, sombongnya bukan main, ya. Tetapi orang congkak akan dilawan oleh Allah, ya. Allah menentang orang congkak. Kalau toh kita dapat melakukan itu hanya karena kemurahan Tuhan. Kalau bukan karena Tuhan, kita tidak akan dapatkan itu, saudara. Ya, itulah sebabnya jangan bangga, jangan congkak kalau Tuhan mulai angkat. Ya, tetapi Allah mengasihi orang yang rendah hati, ayat itu katakan. Puji Tuhan. Ya, tetapi biarlah kita tidak menjadi congkak yang dilawan oleh Allah. Tetapi selanjutnya kita baca dalam Yakobus pasal 4 di ayat yang ke-7. Pasal 4 ayat 7. Karena itu tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. Ayat ini berkata, tetapi ya, karena itu tunduklah kepada Allah. Ya. Tunduk kepada Allah. Ya. Harus tunduk dikatakan. Jangan melawan, jangan menentang. Tapi tunduk. Gak ada gunanya saudara melawan Allah. Tidak akan menang tadi saya katakan. Ya. Siapa yang sanggup melawan Allah? Siapa yang sanggup berperang dengan dia? Menentang dia? Ya. Tidak akan menang. Percuma, gak ada gunanya. Tetapi biarlah ikuti seperti firman Allah katakan. Biarlah kita belajar tunduk kepada Allah. Haleluya. Ya, tunduk. Puji Tuhan. Saudara dikasih oleh Tuhan, kerendahan diri ya di hadapan Tuhan adalah hal yang mendasar bagi semua hubungan yang kita miliki dalam kehidupan ini. Mengapa dikatakan merupakan atau adalah hal yang mendasar bagi semua hubungan yang kita miliki dalam kehidupan ini, ya? Sebab kita akan melihat nanti akibat-akibat ya dari orang yang rendah hati dan juga sebaliknya akibat-akibat orang yang tidak rendah hati, ya. Itu akan berkaitan, ada hubungannya ya satu sama lain dalam kehidupan ini. Kalau kita belajar merendahkan diri di hadapan Allah, ya, maka kita akan dapat bersikap rendah hati juga di hadapan sesama, ya. Karena kita sudah belajar merendahkan diri di hadapan Allah, maka dampaknya hubungan kepada kehidupan ini kita juga bisa dapat bersikap rendah hati di hadapan sesama. Sehingga kita gak mudah sombong di hadapan sesama. Karena kita itu sudah belajar merendahkan diri di hadapan Allah. Sehingga dalam kehidupan ini tidak muncul itu kesombongan. Ya. Kita mudah bersikap rendah hati. Karena dimulai ya merendahkan diri di hadapan Allah. Haleluya. Puji Tuhan. Saudara kasih Allah ya. Bukan sebaliknya, ya. Tidak dimulai dengan rendah hati kepada sesama dulu, baru bersikap rendah hati kepada Tuhan. Baru bersikap rendah diri kepada Tuhan. Terbalik, rendah diri dulu di hadapan Tuhan. Amin. Latih diri ini, biasakan diri ini, bisa merendahkan diri di hadapan Allah. Sehingga itu juga akan mewarnai dalam kehidupan kita. Dalam hubungan kita
dengan sesama pun akan muncul itu juga kerendahan hati. Haleluya. Puji Tuhan. Ya, saudara dikasih oleh Tuhan. Kadangkala memang firman Allah juga berkata kita masih hidup dengan daging ini. Ya, seringkali daging ini ya ingin melawan kehendak Tuhan. Kalau kita biarkan keinginan daging ini, mungkin itu akan melawan kehendak Allah. Tetapi kita mau belajar, ya, kita mengatur ya keinginan daging ini. Tatkala muncul keinginan ingin sombong, ingin meninggikan hati, meninggikan diri, kita mau belajar dulu merendahkan diri di hadapan Tuhan. Ya, kalau sudah terbiasa merendahkan diri di hadapan Tuhan, maka kepada sesama juga nggak berani mau sombong, takut. Ya, terima kasih kepada Tuhan. Dia tinggalkan firman-Nya kepada saya dan saudara. Tatkala saat-saat kita ya ingin mengikuti keinginan daging kita, keinginan hawa nafsu kita, ada firman yang bicara di hati, ada firman yang sedang mengingatkan kepada kita, hati-hati, jangan. Hal itu seringkali kita alami bukan dalam kehidupan ini, ya. Saya juga seringkali alami, ya. Seringkali saya katakan kepada diri saya sendiri, awas ya jangan sombong, awas jangan sombong. Tuhan menentang orang sombong. Kalau toh kamu bisa lakukan itu karena Tuhan, kalau bukan karena Tuhan gak mungkin itu saja. Saya katakan pada diri saya, awas jangan sombong, jangan sombong. Jangan bangga kalau bisa lakukan itu karena Tuhan. Tuhan yang izinkan itu. Sehingga kita bisa melakukan sesuatu yang mungkin secara manusia itu tidak mungkin kita lakukan. Tapi bisa kita lakukan karena Tuhan. Gak berhak sombong. Harus ditekan diri ini. Jangan dibiarkan. Itu jadi kebiasaan saya. Saya sering kali bicara sendiri pada diri saya. Ya, mungkin orang berkata ngomong sendiri gak apa-apa. Ya, awas jangan sombong, jangan sombong, jangan sombong. Ya, saudara. Sebab kita sadar begitu kita sombong kita dilawan oleh Allah. Apa jadinya kalau Allah melawan kita? Ya, siapa kita? Allah akan melawan orang sombong. Jadi hati-hati, jaga hati. Kalau Tuhan izinkan sesuatu ya yang secara manusia itu sebenarnya bukan hak kita, tapi Tuhan izinkan. Kita boleh merasakan, mengalami itu, menerima itu yang walaupun bukan hak kita. Tetapi itu karena Tuhan yang izinkan. Jangan sombong, ya, jangan meninggikan hati. Kerendahan diri di hadapan Tuhan adalah hal yang mendasar bagi semua hubungan yang kita miliki dalam kehidupan ini. Kalau kita belajar merendahkan diri di hadapan Allah, maka kita akan dapat bersikap rendah hati di hadapan sesama. Ya. Bukan sebaliknya. Tidak dimulai dengan kerendahan hati kepada sesama baru bersikap rendah hati kepada Tuhan. Tetapi kepada Tuhan dulu rendah hati, maka sikap kepada sesama itu akan juga menjadi rendah hati. Ya, saudara. Kalau kita belajar merendahkan diri di hadapan Allah, ya, kita akan dapat melayani orang lain. Ya, sebab kita ingin hidup ini menyenangkan hati Tuhan, menjadi kehendak Allah. Kalau kita dapat merendahkan diri di hadapan Tuhan, sikap ini akan muncul dengan sendirinya. Ya, nah saudara kasih oleh Tuhan, itu akan muncul dengan sendirinya dalam hidup kita. Puji Tuhan. Nah saudara dikasih oleh Tuhan. Dan akan menjadi kerendahan kita untuk melayani sesama. Tetapi ini bisa terjadi kalau kita memulai dengan Allah. Ya. Kalau kita merendahkan diri, kita akan mempunyai hubungan yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Mengapa? Karena kesombongan akan sangat berkurang. Kesombongan selalu berkata aku, ya. Seringkali kita mendengar suara berkata aku, ya. Selalu mau membanggakan dirinya. Nah, itu kesombongan. Tetapi kalau orang yang rendah hati, dia akan berkata engkau.
Engkau Tuhan, karena Engkau Tuhan, atau karena Engkau orang lain, ya, bukan karena diri kita, tetapi kita bisa berkata karena Engkau. Nah, saudara yang kasih oleh Tuhan, bagian dari rendah hati adalah mendahului orang lain, ya, saudara. Ini akan membangun hubungan yang kuat antara sesama kalau kita punya kerendahan hati. Puji Tuhan. Bagaimana kita bisa mendapat kerendahan hati, saudara? Ya, bagaimana kita dapat menjadi rendah hati? Ya, kalau kita ingin, ya, punya kerendahan hati, ya, dan bisa menjadi rendah hati, yang pertama adalah harus tunduk kepada Tuhan. Hanya tunduk kepada Tuhan. Tunduk kepada kuasanya. Tunduk kepada pimpinannya. Tunduk kepada ajarannya. Bagaimana kita bisa tunduk, ya, kepada pimpinannya kalau kita enggak rendah hati, ya. Maka saudara, kalau kita seseorang yang bisa tunduk kepada Allah karena dia punya kerendahan hati, karena mengakui semua karena Tuhan, bukan karena kita, tetapi karena Tuhan. Haleluya. Sehingga kita mau dipimpin oleh Tuhan. Tatkala Tuhan memimpin kita, kita siap dipimpin. Kita mau dibawa kemanapun, ya. Orang yang tunduk, ya, seperti tidak punya hak lagi pada dirinya. Dia enggak punya hak kepada dirinya, ya. Dia selalu mengakui bahwa hanya karena Tuhan, saya ada karena Tuhan. Kalau bukan karena Tuhan, saya tidak akan bisa, ya. Itulah sebabnya, saudara dikasih oleh Tuhan, kalau kita mau tunduk kepada Allah, maka kita bisa rendah hati. Puji Tuhan. Haleluya. Nah, saudara, ya, hanya tunduk kepada Allah, tunduk kepada pimpinannya, maka kita juga bisa tunduk kepada ajaran-ajarannya. Puji Tuhan. Kita harus membuat keputusan bahwa kita akan tunduk kepada Dia setiap hari, ya, di dalam segala perkara. Setiap saat mau tunduk kepada Dia. Kalau kita melakukan hal itu, maka kerendahan hati kita akan datang dengan sendirinya. Itu akan muncul dalam hidup kita. Haleluya. Ya, seseorang yang tunduk sama sekali kepada Tuhan akan seperti mercusuar. Dia dapat menerangi, haleluya, ya. Hidupnya dapat menerangi orang lain. Dia akan menerangi kegelapan seperti magnet, ya. Bagaimana magnet punya kekuatan untuk menarik, ya. Saya punya magnet kecil, saudara, dalam kotak saya taruh, ya. Di situ ada ada klip, di situ ada paku-paku kecil, ada peniti, macam-macam. Tiba-tiba sudah ngumpul jadi satu di magnet itu. Begitu saya lepas agak dekat begini, oh, narik lagi. Rasa-rasanya mau ditarik terus oleh magnet ini. Kiranya hidup kita juga boleh seperti magnet. Amin. Kalau kita punya kerendahan hati, kita tunduk kepada Allah, maka hidup kita seperti magnet, ya. Bisa menarik atau dapat menarik orang lain dengan daya tarik yang luar biasa. Magnet itu kalau narik kuat, saudara, ya, gak gampang dilepas. Dia tarikannya kuat, ya, sulit untuk dilepas. Kiranya hidup kita juga, ya, seperti magnet tadi, punya daya tarik yang kuat untuk menarik. Puji Tuhan, karena hidup kita tunduk kepada Tuhan. Puji Tuhan, saudara yang kasih oleh Tuhan, saya yakin firman Allah yang sederhana mungkin datang pagi hari ini mengingatkan kita bersama betapa kita pentingnya punya kerendahan hati, ya, seperti Yesus, contoh dan teladan buat hidup kita. Mari saudara yang ada di rumah yang mengikuti ibadah online ini, kita berdiri bersama-sama, kita nyanyikan sebuah pujian, seperti Yesus itu yang kuminta. Yesus
ini kerinduan hati kami Tuhan. Biarlah kami hidup seperti Engkau. Engkau contoh, Engkau teladan kami. Tolong kami. Terima kasih ada firman Allah yang Kau titipkan bagi kami. Untuk kami terus dituntun, dibimbing oleh ajaran-ajaran-Mu, oleh firman-Mu. Sehingga hidup kami tidak melawan Engkau. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih Tuhan. Biarlah kami belajar tunduk kepada Allah. Punya kerendahan hati di hadapan Allah. Sehingga itu akan muncul di hidup kami. Baik dalam kehidupan sesama, bersama sesama. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih Tuhan. Berkati setiap umat-Mu yang sudah mengikuti ibadah online ini. Berkati mereka di dalam nama Yesus. Kalau ada di antara jemaat yang sedang dalam kesukaran, kesulitan, ada sakit penyakit, ada masalah-masalah rumah tangga, apapun yang menjadi beban bagi mereka, di dalam nama Yesus, Tuhan tolong mereka, di dalam nama Yesus. Hamba juga berdoa kalau ada jemaat yang sedang di luar kota, kan ada tugas-tugas pekerjaan, Tuhan juga tolong lindungi, biarlah mereka semua terlindungi karena Tuhan, di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, jemaat yang sedang berulang tahun dalam minggu ini. Kiranya Engkau memberkati dengan kesehatan, panjang umur, damai sejahtera menyertai mereka semua. Di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Hamba juga berdoa kalau ada keluarga-keluarga yang merindukan keturunan. Tuhan Engkau sanggup memberikan. Buka Tuhan rahimnya. Di dalam nama Yesus. Hamba juga berdoa untuk keluarga-keluarga yang mungkin ada di ambang kehancuran. Tuhan tolong pulihkan di dalam nama Yesus. Kalau ada yang sedang bergumul, baik mereka-mereka yang sedang sekolah, kuliah, Tuhan boleh dari anak-anak balita, anak-anak sekolah minggu, semua diberikan kesehatan, berikan hikmat. Mereka yang sudah mulai sekolah, Tuhan tolong lindungi, jaga mereka di dalam nama Yesus. Hamba juga berdoa bagi jemaat yang dalam usianya yang sudah lanjut. Baik Tante Liana, Engkau pulihkan kekuatannya. Bahkan hasil operasi mata, Engkau pulihkan dalam nama Yesus. Sempurna karena Tuhan. Baik Tante Lina, sehat-sehatkan selalu, jaga dalam hadirat Tuhan. Engkau juga berkati Tante Yuli dan sehat-sehatkan selalu. Terima kasih Bapa yang baik. Berkati juga yang sudah ambil bagian pelayanan di ibadah online ini. Tuhan berkati mereka yang sudah melayani Tuhan. Berkat Allah turun di atasnya dalam nama Yesus. Tangan-tangan yang sudah memberi untuk pekerjaan Tuhan. Mereka-mereka yang mengembalikan milik Allah perpuluhan. Mereka-mereka yang sebagai donatur gereja. Apapun yang mereka bawa untuk pastori. Tuhan Engkau sanggup membuka tingkap langit. Memberkati yang percaya di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Jadikan sepanjang hari ini hari yang penuh damai sejahtera, penuh sukacita Allah. Sekarang saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, terimalah berkat yang datang dari Allah Bapa, kasih dari Yesus Kristus, bahkan bimbingan penyertaan Roh Kudus menyertai kita sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Tuhan memberkati. Selamat pagi. Ibadah di gereja berjalan seperti biasa jam 7 pagi hari Minggu. Puji Tuhan.